Oke, jadi ini adalah XP Pavilion Aero, laptop yang tipis dan juga ringan, tapi performanya nggak bisa diremehkan. Karena dia pakai Ryzen 5000 series, RAM-nya 16 GB, bobotnya itu kurang dari 1 kg, dan yang paling menarik, dengan dimensi setipis dan seringan ini, dia dingin. Buat yang belum tahu, XP itu punya beberapa kasta atau tier list lah di line up laptopnya. Kalau anak gaming pasti taunya XP Victus, terus naik lagi ada XP Omen. Nah, kalau anak pebisnis, anak kerja, taunya itu ya XP Spectre, XP Envy, dan XP Pavilion Aero ini. Nah, si Pavilion Aero ini positioningnya dia 3 dari atas. Jadi kalau diurutin ada Spectre, ada Envy, ada si Pavilion Aero ini. Logonya memang masih mirip sama XP14 atau XP14S. Kalau Envy atau Spectre kan dia lebih simpel ya, dengan gak ada lingkarannya. Tapi kalau kita ngomongin build quality, Aero ini lebih kerasa solid dan lebih kerasa premium. Bobotnya juga jauh lebih ringan kalau dibandingkan dengan XP14S. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Envy atau Spectre yang saya punya ini. Bobotnya dia ini nggak ada 1 kg, cuma 960 gram. Terus kalau misalkan kita tutup laptopnya, dia juga gak terlalu tebal. Dengan ketebalannya itu cuma 1,69 cm. Wow, enteng banget. Kenapa dia bisa enteng? Alasan utamanya sih ada di bagian dimensi layarnya ya. Karena namanya ini XP Pavilion Aero 13BE1001AU. Kode angkanya 13, jadi dimensi layarnya ini bukan 14 inch ya. 13,3 inch. Jadi dimensinya ini lebih kecil. Logikanya kalau misalkan dimensinya aja udah kecil, ya bobotnya bisa lebih enteng. Bahkan lebih enteng dibandingkan dengan XP Spectre. Ini tier list di bagian paling atas dari XP. Buat yang belum terbiasa dengan dimensi layar 13,3 inch, mungkin awal-awal akan ngerasa terlalu kecil, tapi setelah dipakai 2 hari kerja aja, bakal terbiasa kok. Karena walaupun dimensi layarnya kecil dari laptop pada umumnya, tapi keyboardnya ini tetap gede-gede tombolnya. Karena dia tetap pakai layout keyboard 14 inch, makanya kalau kita lihat keyboardnya ini penuh, hampir nggak ada space di bagian tepiannya. Keyboardnya juga udah punya backlit, feel-nya itu beda dengan 14S, ini lebih kerasa tactile, lebih kerasa premium. Untuk touchpad kita juga dikasih yang lebar, nggak ada masalah. Feel-nya juga tactile, travel distance-nya aman, nggak ada komplain lah. Fingerprint juga udah ada di sini, udah pantas banget buat para pekerja dan juga pebisnis yang mentingin security. Untuk layarnya yang 13,3 inch ini juga udah nyaman dipakai. Dia pakai panel IPS dengan 100 sRGB. Brightness-nya ini bisa diajak di ruangan outdoor karena dia punya brightness di atasnya XP14S. XP14S itu paling 200 atau 250 nits, tapi ini udah 400 nits. Jadi kalau misalkan brightness-nya ini saya tembakkan ke lighting-nya ada di situ, wah tuh kalau kalian lihat dia masih bisa kelihatan. Webcamnya standar, webcamnya ini standar di 720p 30 fps. Kalau kita lihat harganya harusnya sih bisa lah ke depan kalau misalkan dibikin 1080p. Dan ya yang nggak standar, walaupun logonya ini mirip sama XP14S, tapi audionya beda dengan XP14S. Audio di Pavilion Aero ini dia pakai Bang & Olufsen. Audio yang sama yang dipakai di XP Spectre ini. Kalau untuk kualitas suaranya, untuk ukuran laptop sekecil seringan ini ya, dia udah oke banget, clarity-nya jelas, bass-nya juga dapet. Kira-kira kayak gini suaranya. Dulu saya tuh suka banget sama yang namanya laptop gaming, atau kita sebut aja laptop high performance lah. Cuman laptop high performance itu bobotnya berat dan dia tebel. Karena dulu saya masih sering edit walaupun punya editor, tapi sekarang kebutuhan saya udah berubah. Kebutuhan saya itu paling cuman scripting pakai Microsoft Word, terus bukain banyak tab di Microsoft Edge buat nyari referensi data. Ya kebutuhan saya sekarang udah berubah lah, nggak se-ekstrim dulu. Jadi untuk saya sekarang lebih milih laptop tipis ketimbang laptop gaming. Dan dengan adanya Aero ini, nggak ada 1 kilo dan nggak ada 1,7 cm, ini laptop cocok banget sih buat saya. Karena selain dimensinya yang compact, ringan, secara spesifikasi dia juga masih cukup untuk kebutuhan saya. Jadi prosesornya ini dia pakai Ryzen 5 5600U. Memang bukan prosesor Ryzen yang terbaru dan yang paling kenceng saat ini, tapi racikannya ini masih pas buat pekerjaan saya yang dari ringan, medium, high, tipis-tipis juga masih cukup. RAM-nya dari default udah dikasih langsung 16 GB. Emang dia onboard, nggak bisa di-upgrade, tapi 16 GB dual channel udah cukup banget untuk kebutuhan office atau high tipis-tipis. Storage-nya ada di 512 GB dengan NVMe yang speed-nya ini menurut saya
agak kurang sih ya. Karena speed ketika saya tes di Crystal di Smart itu dia cuma sekitar nggak nyampe 2000 Mbps. Jadi kalau misalkan Aero ini bisa dibikin 3000-an Mbps, menurut saya bakal lebih oke lagi sih. Nah, dengan racikan CPU, RAM, dan juga storage-nya ini, kalau kita tes ya di Cinebench R15 dengan kondisi skenario rata kanan, jadi laptopnya kondisi dicas. Untuk single core dia dapat skor 163 poin. Kalau untuk multicore-nya kita loop sebanyak 10 kali. Running tertingginya itu ada di running kedua sampai running keempat dengan skor 1200. Running terendahnya ada di running ke-10, 1062. Nah, yang menarik ketika kita cabut casnya, ya karena ini kan laptop bukan laptop gaming ya, nggak butuh power dari adapternya. Dan yang terjadi memang tidak ada penurunan performa yang signifikan. Dengan performa single core-nya itu malah nambah ya kalau misalkan nggak dicas. Dengan 210 poin, terus kalau untuk multicore-nya ya dia turun, tapi turunnya itu masih acceptable lah. Turunnya itu di stabil 1000 poin ketika kita loop sebanyak 10 kali. Dan untuk suhu temperaturnya ketika kita tes pakai Cinebench R15 ini, dia juga cukup adem. Pertama aja dia loncat ke 100 derajat Celcius, tapi setelah itu dia stabil di 70 derajat Celcius. Untuk ukuran Cinebench ini dingin banget. Kalau kita nggak pakai skenario rata kanan, nggak dicas laptopnya, suhunya kalau kita lihat di sini juga bisa lebih dingin. Karena dia dingin di Cinebench R15, jadi sekarang kita coba suhunya itu kalau kita pakai tes 3D Mark. Karena kan dia pakai IGP dari Radeonnya ya, jadi satu gitu sama CPU-nya. Dan hasilnya ketika kita tes pakai 3D Mark di TimeSpy Stress Test, dia lolos dengan skor yang hampir sempurna sih, 99,4%. Kalau untuk skor voice track-nya dia dapat skor ya karena masih IGP di hampir 3000. Di TimeSpy Test-nya dia dapat skor 1182. Lanjut kita tes dia untuk render di Adobe Premiere Pro. Walaupun sebenarnya kalau kita segmentasikan ini bukan kelasnya untuk rendering, tapi bisa sih ya. Dan ketika kita coba untuk Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasa kita pakai, ini kita ekspor ke 4K, dia mampu merender dengan durasi waktu 7 menit 33 detik untuk ekspor 4K-nya. Blender, nah sebenarnya ini bukan tujuannya ya. Kalau dibilang XP Pavilion Aero Ryzen 5 5600 gak ada discrete graphic card-nya. Untuk rendering 3D ya sebenarnya bukan segmentasinya, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja. Dan hasilnya ketika pakai CPU render, dia mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 35 detik. Kalau untuk GPU render itu di 9 menit 1 detik. Sebenarnya saya nggak mau fokus di Blender di 3D renderingnya sih ya. Saya cuma pengen tahu laptop ini stres, terus kita lihat suhunya ketika dia stres banget berapa. Untuk Blender 3D rendering itu dia bisa stres banget. Dan hasilnya ketika pakai CPU render dia itu masih di 80 derajat Celcius. Ya cuman akhir aja dia sempat nyentuh 90 derajat Celcius, tapi habis itu turun lagi. Ketika kita pakai GPU render suhunya juga masih tetap adem-adem aja, ada di kisaran 70 derajat Celcius. Sekarang kita benchmark dia sesuai dengan segmentasi dia ya, karena kan sebenarnya dia segmentasinya untuk para pekerja dan pebisnis. Kita coba ekspor PowerPoint 150 slide ke PDF, itu cuman makan waktu 14 detik aja. Untuk Excel kita coba randomize data large, itu cuman 94 detik aja. Lanjut kita tes dia untuk gaming sekarang. Walaupun dia memang bukan laptop gaming, tapi nggak apa-apa, kita coba pakai game casual aja. Dota 2 di resolusi Full HD, grafiknya fastest, dia bisa stabil itu di 60 fps, maksimumnya bisa 65 fps. Kita coba game yang agak berat sekarang, Genshin Impact dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di medium, dan hasilnya ya dia kalau menit-menit awal oke sih, tapi ketika dia udah agak anget dia ada drop fps. Sekali lagi, ini bukan laptop gaming, tapi yang saya penasaran adalah suhunya. Di game Genshin Impact kalau kita lihat suhunya ini dia ada di 85 derajat Celcius, ya sekali-sekali aja nyolong di 90 derajat Celcius. Kalau untuk game Dota 2 suhunya itu ada di 80 derajat Celcius, suhu yang masih dingin. Padahal laptopnya sekecil dan seringan ini, makanya di intro tadi saya bilang kalau ini adalah laptop yang dingin. Terus ketika kita ngerasa dia udah lumayan stres, hampir semua permukaannya itu kerasa anget, sekarang kita clear untuk lihat heat distributionnya. Ya dia memang lumayan anget di bagian keyboard dengan sekitar 45 derajat Celcius, tapi yang perlu digarisbawahi kita tesnya ini bener-bener ekstrim ya, bener-bener kita nggak ada istirahatnya, kita hajar terus, dan hasilnya memang dia lumayan anget, tapi 45 derajat Celcius itu nggak sampai mengganggu di tangan sebenarnya. Dan kalau misalkan kalian gunakan hanya untuk office, bukain Chrome banyak tab, itu udah saya coba, dia sama sekali nggak kerasa anget. Itu anget ketika kita udah pakai benchmark aja. Gak mungkin kalian beli laptop ini terus kalian bukain Cinebench ataupun 3D Mark yang memang bener-bener bikin
bikin dia stres. Lanjut untuk konektivitas, Wi-Fi-nya dia udah pakai Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5.2, tapi kalau untuk port konektivitas yang fisik yang built-in di sini karena memang dia dimensinya tipis, jadi portnya nggak selengkap XP14S. Dengan di sebelah kirinya itu ada HDMI, terus ada USB Type A dan ada USB-C. Nah, USB-C-nya ini bisa untuk DisplayPort dan juga untuk XP Charge. Jadi kalau kalian mau ngecas di sini bisa. Terus juga ada audio jack. Di samping kanannya ada input power dan ada USB Type A lagi. Untuk baterai sebenarnya kalau secara angka dia nggak terlalu gede, dia itu cuma ada di 43 watt hour, tapi karena dia pakai prosesor seri U ultra low power jadi awet. Video playback brightness 50%, dia bisa tahan itu 9 jam 15 menit. Kalau misalkan Wi-Fi-nya on, kita coba browsing pakai Microsoft Edge, itu dia bisa tahan sekitar 8 jam 40 menit. Masih cukup awet, orang kerja itu paling 8 jam. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari XP Pavilion Aero, si laptop enteng yang cuman nggak sampai 1 kg ini. Untuk harganya dia dibanderol, kalau untuk harga resminya ya itu 13 jutaan, tapi tadi udah saya carikan harga yang menurut saya paling murah di marketplace dan resmi, bukan barang distributor, itu harganya sekitar 11 juta rupiah. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan seperti biasa 11 juta karena barang resmi udah ada Windows 11 dan ada Office 2021-nya pre-install langsung, jadi kalian nggak perlu beli lagi. Untuk harga 11 juta dengan spesifikasinya seperti ini masih recommended ya. Kalian ketikkan aja di marketplace Ryzen 5 5600U dan kalian lihat sendiri harganya yang paling murah siapa, nanti langsung muncul kok. Si XP Pavilion Aero ini bisa dibilang dia masih terjangkau dibandingkan dengan kompetitornya. Apalagi RAM-nya ini udah dikasih 16 GB, bobotnya yang paling saya suka sih ya. Ini di bawah 1 kilo, enteng banget. Layarnya juga udah bagus, 100 sRGB dengan 400 nits, build quality-nya kerasa premium. Intinya dengan harga 11 juta, kalau kalian carinya laptop tipis yang enak untuk dibawa kemana-mana, baterainya juga lumayan awet, XP Pavilion Aero ini bisa dengan merem saya langsung bisa rekomendasi. Kalau kalian tanya, bang, laptop 11 juta yang tipis baterainya awet, pasti langsung saya bilang XP Pavilion Aero. Walaupun ada beberapa saran buat saya ke depan buat XP. Kayak contohnya kamera webcamnya ini karena harganya udah di atas 10 juta, menurut saya akan lebih bagus lagi kalau ke depan dikasih yang 1080p. Terus SSD-nya memang udah NVMe, tapi kalau misalkan dikasih yang 3000 Mbps minimal, itu menurut saya juga bakalan lebih oke. Logo sih ya, logo ini karena dia udah di atas 10 juta, sekali lagi harusnya logonya kalau misalkan dibikin mirip kayak XP Envy atau Spectre. Nah, Spectre itu kan logonya kayak gini ya, simple gitu, jadi lebih kesannya mahal. Jadi kalau si Aero ini karena dia di atasnya 14S, kalau misalkan logonya disimpelkan lagi kayak si XP Spectre, menurut saya bakalan ya, karena dia sekilas itu kalau misalkan orang nggak tahu ya, wah murah nih XP14S, padahal ini fiturnya lebih banyak dibandingkan dengan XP14S. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Sabudi and see you on the next video. Bye bye.